Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, diberkati melalui firman, sebab saya percaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Firman Tuhan akan terus bekerja, firman Tuhan akan terus melaksanakan tugasnya untuk menolong saudara dan saya, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, saya tertarik untuk malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, dan Alkitab mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu, sekali lagi, ada masanya. Maka untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka yang tepat adalah tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Sebab dibutuhkan waktu dan mungkin bisa bertahun-tahun untuk saudara dan saya semakin bertumbuh menuju kedewasaan rohani kita, saudara-saudara. Dan saya pikir ini hal yang sama berlaku dengan pertumbuhan fisik kita, maka pertumbuhan rohani kita pun juga membutuhkan waktu. Pengembangan karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus membutuhkan waktu. Tuhan pun tidak tergesa-gesa dengan waktu ini, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani sekali lagi ini menjadi prioritas Tuhan, karena Tuhan lebih tertarik kepada pengembangan karakter ini dalam diri saudara dan saya dibanding dengan segala hal yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah memperhatikan seberapa kuat keinginan hati kita, seberapa kuat kerinduan hati kita untuk kita bertumbuh, mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Allah kita memandang hidup kita ini dari dan untuk sebuah kekekalan. Saudara-saudara, karena itu saya percaya Allah kita bukan Allah yang tergesa-gesa. Efesus pasal 4 ayat 13 mengatakan sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keserupaan dengan Kristus memang adalah tujuan akhir Tuhan untuk hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi prosesnya ini panjang, Bapak Ibu. Membutuhkan waktu seumur hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, zaman kita ini memang kita terobsesi ya dengan kecepatan. Zaman kita zaman yang serba modern seperti ini, semuanya serba instan. Orang maunya cepat. Tetapi Allah kita, sekali lagi, Allah kita lebih tertarik pada kekuatan dan stabilitas dibanding dengan kecepatan, saudara-saudara. Kita ingin hasil yang cepat, kita ingin jalan pintas. Misal kita ingin khotbah, kita ingin mendengar khotbah yang atau berbentuk seminar barangkali, atau pengalaman-pengalaman yang cepat akan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya perlu tahu Allah kita adalah Allah yang menghargai proses. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa dalam satu kali pengalaman maka semua masalah bisa selesai, penderitaan teratasi, semua masalah bisa kita selesaikan, dan semua pencobaan, semua bisa kita lalui dengan sempurna, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus belajar bahwa kedewasaan rohani tidak pernah dihasilkan oleh satu pengalaman tunggal. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertumbuhan itu berlangsung dengan membutuhkan waktu, berlangsung berangsur-angsur. Dan Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18b, saya catat di sini, ini dalam bahasa sehari-hari, kehidupan kita ini berangsur-angsur. Sekali lagi, kehidupan kita ini berangsur-angsur menjadi semakin terang dan semakin indah ketika Allah memasuki hidup kita dan kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudara, saya mencatat beberapa hal, tidak banyak yang saya catat, tetapi
ada beberapa hal yang membuat alasan, yang menjadi alasan mengapa perlu waktu, bahkan waktu yang lama barangkali untuk kita bertumbuh, untuk kita berubah dan bertumbuh. Yang pertama Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang lambat untuk belajar. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang lambat untuk belajar. Masalah tetap saja terjadi kembali. Dan kita berpikir barangkali seperti ini, jangan lagi. Jangan yang seperti ini lagi, aku telah mengetahui hal ini. Jika masalah yang sama terjadi dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, bukankah sejarah bangsa Israel menggambarkan betapa cepatnya mereka melupakan pelajaran-pelajaran yang telah Allah ajarkan kepada mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Betapa cepatnya mereka kembali kepada perilaku lama mereka. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu pengalaman-pengalaman yang berulang-ulang, dan Allah seringkali mengajak kita untuk berselancar melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Baik itu melalui pengalaman kepahitan, pengalaman kesusahan, pengalaman penderitaan, pengalaman kehilangan sesuatu yang sangat kita dambakan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang memang Allah izinkan untuk mengajar saudara dan saya. Belajar bertumbuh, terus bertumbuh. Memang pada dasarnya harus diakui, saudara dan saya adalah orang-orang yang lambat belajar. Dan yang kedua saudara-saudara, pertumbuhan itu sering sekali menyakitkan dan menakutkan. Pertumbuh sering sekali menyakitkan dan menakutkan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa ketakutan atau kehilangan. Dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengampuni itu sakit. Memberi dalam kekurangan itu sakit. Ditegur, dikoreksi, dievaluasi, itu sakit, apalagi oleh orang yang barangkali kita anggap tidak lebih baik dari kita. Mengakui kelemahan kita dan dosa kita itu juga sakit, menyiksa kedagingan kita. Berkorban itu sakit, kehilangan itu sakit. Bagaimana dengan masalah luka hati, saudara-saudara? Saudara ingin segera menyingkirkan, mungkin secara mujizat. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, boleh saja kita berdoa. Boleh kita berdoa untuk mujizat. Tapi jangan kecewa kalau ternyata jawabannya adalah datang melalui perubahan secara berangsur. Jadi Bapak Ibu, dengan lewatnya waktu saya percaya, saya yakin seperti yang saudara dan saya lihat, sebuah aliran air yang lambat tetapi stabil, lama-lama akan mengikis batu yang besar, menghancurkannya menjadi kerikil-kerikil. Itu artinya Bapak Ibu, dengan lewatnya waktu, saya juga yakin satu benih yang kecil pada akhirnya bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah pribadi yang sabar. Jadilah pribadi yang sabar, dan sabar terhadap proses yang Allah izinkan, sabar terhadap diri saudara sendiri. Sebab salah satu kegagalan banyak orang dalam hidup adalah karena seringkali waktu Allah itu berbeda dengan waktu kita. Kita maunya tergesa-gesa, kita maunya cepat selesai, sementara Allah kita bukan Allah yang tertarik dengan kecepatan dibanding dengan kesabaran, stabilitas saudara. Allah kita tidak terlalu tergesa-gesa, dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia Allah yang selalu tepat waktu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah, orang-orang besar adalah orang-orang yang bertumbuh melalui pengalaman badai. Adalah orang-orang yang bertumbuh melewati musim-musim penderitaan. Maka bersabarlah dalam proses tersebut, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan berkecil hati, ya. Saya membaca dalam kitab Habakuk, saudara-saudara, Habakuk pasal kedua ayat yang ketiga. Kalau saudara membaca dalam
bahasa Indonesia sehari-hari, maka seperti ini bunyinya. Ketika Habakuk menjadi sedih karena mengira Allah tidak bertindak dengan cepat, maka dia mengatakan, segala yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, jangan putus asa, karena semuanya itu pasti terjadi. Jadi bersabarlah saudara-saudara, sebab semuanya itu tidak akan pernah terlambat, barang sehari pun. Itu yang saudara dan saya bisa dapatkan dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka bersabarlah, sebab suatu penundaan itu bukan berarti penolakan dari Allah. Allah menginginkan saudara dan saya tetap bersabar, menghargai proses, menghargai waktu yang memang Tuhan izinkan untuk membentuk saudara dan saya menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, jadi bersabarlah terhadap waktunya Tuhan, bersabar terhadap diri saudara sendiri, terus mengikuti proses yang Allah izinkan. Izinkan Tuhan terus berkarya melalui hidup saudara, sekalipun kadang itu menyakitkan. Karena pada akhirnya saudara dan saya akan melihat hasil. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pria-pria, menjadi wanita, menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki keserupaan karakter dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena hari ini kami tahu dari firman-Mu, kami memang harus bersabar dengan semua proses yang Allah izinkan. Mungkin ini menyakitkan dan menyiksa kedagingan kami. Tetapi ketika kami menyetujui proses ini, kami menyetujui rancangan Allah, menyetujui jalan-jalan Tuhan yang membentuk hidup kami. Kami tidak tergesa-gesa untuk segera menikmati hasil, tetapi menghargai waktu Tuhan. Maka kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam dan melalui kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang bertumbuh dan mengenal Engkau secara pribadi, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.